berjumpa kembali dengan saya, Bu Uswa. Belajar virtual bareng aku yuk! Pada video kali ini, saya akan menjelaskan data kelompok yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3, min, median, dan modus. Namun sebelum masuk ke min atau rata-rata, saya akan menjelaskan dulu apa aja yang ada di dalam tabel data kelompok. Saya sudah memiliki contoh tabel nilai ulangan matematika kelas 10K SMA Nusa Bangsa seperti ini. Kemudian saya ingin menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 baris. Artinya dia memiliki 6 kelas interval. Ini kelas interval 1 atau kelas interval pertama. Ini kelas interval kedua. Kemudian ini kelas interval ketiga dan seterusnya. Ini adalah kelas interval yang ke-6. Kemudian setelah banyaknya kelas ada 6. Kemudian angka yang ada di depan ini. Nah, angka yang ada di depan ini namanya batas bawah atau disingkat B besar B kecil. Jadi di batas bawah. Kemudian angka yang di sebelah kanan ini 75, 80 dan seterusnya sampai 100 namanya batas atas. Jadi kita udah tahu batas bawah, batas atas, banyak kelas ada 6. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas dari sini diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 75 dikurangi 71 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelas 5. Ini berlaku semuanya, nanti hasilnya pasti juga akan sama panjang kelasnya. Yaitu contoh di sini panjang kelasnya 5. Banyak kelas udah, batas bawah udah, batas atas udah, panjang kelas udah. Nah, sekarang ada tepi bawah dan tepi atas. Bagaimana mencari tepi bawah dan tepi atas? Ini batas bawah, maka kita punya tepi bawah. Tepi bawah disingkat dengan TB, tepi bawah. Tepi bawah kelas interval pertama. Kelas interval pertama kan ini, batas bawahnya ini. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Maka 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Kemudian tepi atas atau disingkat TA. Tepi atas dari sini, batas atas 75 ditambah. Jadi kalau batas bawah, tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Tapi kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Jadi 75,5. Nah, ini tepi bawah kelas interval pertama, tepi atas kelas interval pertama. Bagaimana kalau tepi bawah kelas interval 5? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ditanya kelas interval 5 di sini. Tepi bawahnya berarti 91 dikurangi 0,5, 90,5. Tepi atasnya berarti di sini batas atas 95 ditambah 0,5. Berarti 95,5. Nah, jadi seperti itu ya. Kita sudah tahu banyak kelas, kemudian batas bawah, batas atas, panjang kelas, tepi bawah, dan tepi atas. Selanjutnya kita masuk ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu min atau rata-rata. Min atau rata-rata dapat kita cari melalui sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. FI itu frekuensi. Nah, di sini sudah ada frekuensinya masing-masing setiap kelas. Kemudian kita harus mencari XI dulu. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah. Nilai tengah diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi di sini XI itu adalah nilai tengah. Diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, XI kita cari satu persatu dari sini. Nah, di sini adalah XI, di sini adalah XI dikali FI.
XI kelas pertama 71 ditambah 75 dibagi 2, maka diperoleh nanti hasilnya adalah 73. 71 tambah 75 bagi 2 hasilnya 73. Kemudian kelas yang kedua 76 ditambah 80 dibagi 2, nanti diperoleh hasilnya 78. 81 ditambah 85 dibagi 2 yaitu 83. 86 ditambah 90 dibagi 2, 88. 91 tambah 95 dibagi 2 yaitu 93, dan terakhir 98. Ini XI nya. Kemudian setelah kita cari XI, kita cari XI dikali FI, yaitu di sini 4 kali 73 yaitu 292. 4 kali 78 berarti 312. 5 kali 83 yaitu 415. Kemudian 8 kali 88 704. 7 kali 93 berarti 651. 2 kali 98 196. Kemudian setelah kita mencari XI dan XI kali FI, kemudian kita cari sigmanya atau jumlahnya. Kita cari dulu jumlah frekuensinya. 4 tambah 4 8 tambah 5 13 tambah 8 21. 21 tambah 9 berarti di sini sigma FI-nya 30. Kemudian sigma XI kali FI-nya setelah saya jumlah tadi hasilnya 2570. Kemudian kita masukkan ke X bar atau min, sigma XI dikali FI dibagi sigma FI, maka hasilnya yaitu sigma XI dikali FI 2570 dibagi sigma FI 30, maka diperoleh X bar sama dengan, kita sederhanakan nolnya, kemudian 257 kita bagi 3, hasilnya yaitu 85,666, maka bisa kita sederhanakan X bar-nya 85,67. Nah, jadi seperti itu cara menghitung min atau rata-rata dari data kelompok. Ukuran pemusatan data yang selanjutnya yaitu median atau disingkat dengan ME. Huruf besar, E-nya huruf kecil, yaitu median. Nah, masih menggunakan data yang sama, yaitu nilai ulangan matematika kelas 10K SMA Nusa Bangsa. Masih sama dengan video sebelumnya, datanya seperti ini. Kemudian kita mencari median. Median dapat kita cari melalui rumusnya seperti ini. Nah, LME ini adalah tepi bawah kelas median. Kemudian setengah N, N-nya adalah banyak data. FK median yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian ini FME ini frekuensi median. Kemudian P panjang kelas. Berarti kita harus mencari dulu N banyak data, kemudian P panjang kelas, kemudian tepi bawah kelas median. Nah, oke, biar lebih paham bisa jelaskan satu persatu. Datanya seperti ini, nilai dan frekuensi. Kemudian kita cari dulu frekuensi kumulatif. Jadi kita singkat FK, frekuensi kumulatif. Tinggal dari sini 4, frekuensi yang pertama 4. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif di sini, dari sini 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 5, letakkan di sini 13. 13 ditambah 8 21. 21 ditambah 7 28. 28 ditambah 2 30. Maka diperoleh di sini N-nya adalah 30. Nah, ini sudah N. Kemudian kita cari panjang kelas. Panjang kelasnya tadi sudah kita cari, yaitu P. Panjang kelas itu diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 75 dikurangi 71 ditambah 1, maka panjang kelasnya 4. Panjang kelas 4, N-nya 30. Nah, kemudian kita cari dulu letak median. Nah, di sini. Saya letakkan di sini ya. Letak kelas
median, yaitu setengah N. Berarti gini, setengah dikali N berarti sama dengan setengah dikali N-nya 30. Setengah kali 30 yaitu 15. Nah, sekarang seperti ini. 15 kita cari, 15 itu ada di kelas yang mana? Oh, sampai sini 13. Oh, di sini 21. Maka kelas mediannya ada di sini nih. Nah, kelas median ada di sini. Nah, berarti berapa tepi bawah kelas median? Nah, kelas mediannya di sini, maka tepi bawah kelas mediannya adalah kelas yang kelas 1, 2, 3, 4, kelas yang keempat. Tepi bawah berarti LME sama dengan tepi bawah 86 dikurangi 0,5 berarti hasilnya 85,5. Nah, baru kita masukkan ke sini median berarti sama dengan kelas median, tepi bawah kelas median. Berarti di sini 85,5 ditambah setengah N tadi kita sudah cari yaitu 15 dikurangi. Nah, ini hati-hati. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi ada kata sebelum. Frekuensi kumulatif kelas median. Kelas mediannya di sini. Nah, maka frekuensi kumulatif sebelumnya yang ini yaitu 13 bagi frekuensi median. Kelas mediannya ini frekuensinya yaitu 8 dikali P-nya yaitu panjang kelas. Bagi panjang kelasnya ini tadi 75 kurangi 71 4 tambah 1 5. Panjang kelasnya 5, masukkan ke sini 5. Nah, kemudian kita hitung sama dengan 85,5 ditambah 15 kurangi 13 yaitu 2/8 dikali 5. Berarti sama dengan 85,5 ditambah 2 kali 5 10 dibagi 8 1,25. Maka mediannya diperoleh 85,5 ditambah 1,25 86,75. Nah, jadi cara mencari median seperti itu. Ukuran pemusatan data yang terakhir yaitu modus. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari modus. Datanya masih sama, yaitu seperti ini. Nilai ulangan matematika kelas 10K SMA Nusa Bangsa. Masih sama dengan video sebelumnya, datanya masih sama ini. Nah, untuk mencari modus dapat kita cari melalui LMO, ini artinya adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2, selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Nah, kemudian P, panjang kelas, masih sama. Oke, satu persatu. Biar tidak bingung, saya jelaskan secara pelan-pelan. Nah, kita cari dulu P, masih sama seperti tadi P-nya, yaitu panjang kelas. Yaitu batas atas melalui batas bawah ditambah 1, maka P-nya 5. Kemudian, cari frekuensi yang sering muncul. Berarti mana yang frekuensinya paling banyak? Di sini kan ya. Nah, berarti ini merupakan yang di sini adalah kelas modus. Kelas modusnya berada di sini, frekuensinya paling banyak. Kita cari dulu tepi bawah kelas modus. Nah, batas bawahnya 86, maka tepi bawahnya yaitu dikurangi batas bawah dikurangi 0,5. 86 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 85,5. Kemudian D1. D1 frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lihat frekuensi kelas modus 8. Maka ini D1-nya di sini. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. 8 kurangi 5, maka D1-nya diperoleh 3. Kemudian D2, selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti D2 sama dengan 8 dikurangi 7 yaitu 1.
Nah, setelah kita mencari D1 dan D2 dan tepi bawah, kita masukkan ke sini kelas modus. Nah, sekarang kita mencari modusnya. Tepi bawah kelas modus 85,5 ditambah D1-nya tadi 3, D1 ditambah D2 berarti 3 ditambah 1 dikali panjang kelasnya yaitu 5. Berarti 85,5 ditambah 3/4 dikali 5. Berarti sama dengan 85,5 ditambah 3/4 dikali 5. 3 kali 5, 15. 15 dibagi 4 berarti 3,75. 3,75 ditambah 85,5. Maka hasilnya nanti 5, 2, nyimpan 1 berarti 89,25. Nah, jadi hasil modusnya 89,25. Jadi seperti ini cara untuk mencari modus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.